kalian itu adab akan ilmu. Fa inna ta'allumahu lillah, karena sungguhnya mempelajari ilmu itu karena Allah Ta'ala, khasyatun, akan menimbulkan rasa takut. Di ilmu yang bermanfaat itu apabila dipelajari menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu itu ibadatun, merupakan ibadah. Kita duduk ilmu termasuk ibadah. Dicatat makanya orang ibadah. Aduh, lagi bacaan mungkin atau bacaan ada lancar juga. Bacaan lancar gigi hilang. Jadi membaca tapi lancar. Mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbihun, merupakan tasbih. Jadi misalnya tamat kitab itu, diulangi kitab itu pulang, itu merupakan tasbih. Orang-orang dahulu misalnya sebutin tamat kitab, itu diulangi pulang, ada yang sampai 30 kali. Kenapa? Supaya lebih paham. Kalau di sekolah umum tak habis bukunya, habis ilmunya. Tapi kalau buku kitab agama diulang setelah tamat belajar, diulangi ulang supaya supaya lakas paham dan berikit. Dulunya Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus, jadi membaca kitab Ihya Ulumuddin, mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin sampai 40 kali khatam. Bahkan tamat Ihya Ulumuddin diulangi sedikit pulang sampai 40 kali. Namun kita itu bisa pulang kita itu aja dan pelajari. Supaya supaya lebih paham, supaya lebih berikit. Itu dalilnya. Jadi orang-orang dahulu tidak banyak kitab, tapi itu diulang-ulangi. Wal bahtha anhu jihadun, dan adalah mencari tentang pembahasan ilmu itu jihadun, merupakan jihad, merupakan berjuang. Jihad merupakan perang, artinya bukan perang membela agama Allah Ta'ala. Jadi mencari ilmu itu, membahas tentang ilmu itu adalah termasuk jihad. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, dan mengorbankan bagi keluarganya. Misalnya tulang jauh untuk ilmu tadi, babu menggunakan ongkos. Qurbatun merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, qurban. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya. Liman la ya'lamu, bagi seseorang yang kadang mengetahuinya. Shadaqatun, merupakan sedekah. Selain daripada duit, mengajarkan ilmu termasuk sedekah. Ini diajarkan bertambah. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena sungguhnya ilmu itu bila diajarkan, dia dapat mengetahui al-halali, yang mana yang halal, wal harami, yang mana yang haram. Tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram adalah daripada ilmu tadi. Wa madaru subuli ahlil jannati, dan ilmu itu termasuk tempat terangnya jalan-jalan ahli surga. Jadi menghadap jalan terang adalah banyak-banyak menuntut ilmu, terang jalan menuju surga. Kalau kita terang jalan menuju jembatan Basit, bilanya malam Ahad jembatan Basit, jembatan Basit, terang lampunya, balang-balang ya Allah. Kalau aja begana sampai jam 12 untuk di bawah lampu jembatan Basit, orang sudah berikan masih bekerja di situ lagi. Jangan kawat anak mencapai lampu jembatan Basit. Kawat atau siang hari panas, makanya berjamur di bawah jembatan Basit situ kehimungan. Jadi di sini tempat terangnya jalan menuju surga adalah dengan ilmu tadi. Wa huwal anisu bil wahsyati, adalah ilmu itu. Al-anisu menjadikan orang jinak, menjadikan orang tenang, bil wahsyati, dalam suatu kegelisahan dan ketakutan. Was-sahibu bil ghurbati, dan ilmu tadi menjadi kawan
Bil qurbati apabila orang itu waktu sendirian atau waktu dalam kubur jadi kawan kita ilmu tadi. Yang penting ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Wal muhadditsu bil khalwati, ilmu itu adalah membisikkan seseorang bil khalwati pada waktu bersesunyian. Artinya hendak melakukan ini nang dilarang dibisiki oleh ilmu itu dalam hati itu pada boleh. Jadi karena dengan adanya ilmu tadi. Wa dalilu ala sarra'i wa dharra, dan adalah ilmu itu menjadi bukti ala sarra atas dalam keadaan senang, wa dharra'i dan dalam keadaan mudarat. Jadinya dalam keadaan mudarat ilmu itu memberikan jalan keluarnya. Wasilahu alal a'da, dan ilmu itu menjadi senjata alal a'da atas musuh-musuh tadi. Wazainu indal akhilla, dan ilmu itu merupakan suatu perhiasan indal akhilla ketika di hadapan orang-orang hebat, orang sombong. Yarfa'u bihi Allah aqwaman, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dengan suatu kaum itu dengan adanya ilmu. Fayaj'aluhum bil khairi, maka menjadikan mereka bil khairi pada kebaikan. Ilmu tadi qadatan menjadi apa? Menjadi ikutan. Wa immatan tuqtafa atharuhum, dan menjadi ikutan yang mengikuti akan jejak daripada Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Jadi bersambung. Wa yubtaha ila ra'yihim wa targhabul malaikah fi khullatihim, dan senangnya malaikat dengan orang nambah ilmu tadi, untuk ilmu tadi fi khullatihim wa bi ajnihatiha, dan dengan alar-alar malaikat itu tastamsahum akan menyentuh daripada jasad orang menuntut ilmu, artinya melindungi. Wa yastaghfiru lahum, dan meminta ampunkan bagi mereka. Kullu rabbin, setiap bendanan basah, wa yabisin, dan bendanan kering. Mendoakan menuntut ilmu nang basah, nang kering. Wa hitanul bahri, dan ikan nang di laut. Wa hawamu, dan binatang nang melata. Wa sibahul barri, dan binatang was-was. Wa an'amu, dan binatang-binatang ternak, makanya kambing, sapi, itu mendoakan juga. Nah, kita kadang-kadang mendengar punya nambah suara, ini mendoakan tuh. Wa yuqtada bi af'alihim li'anna al-ilma hayatul qulubi minal jahli. Sungguhnya ilmu itu adalah menghidupkan hati-hati daripada al-jahli, kejahilan. Apabila menuntut ilmu maka hidup, maka hati itu hidup. Kemudian menuntut ilmu lagi, hati itu hidup lagi. Kadang mati daripada kejahilan. Wa misbahul absari bil zulmi, dan menjadi penerang bagi segala hati manusia bil zulmi apabila melakukan perbuatan zalim. Jadi menjadi penerang dari perbuatan zalim. Yablughul 'abdu bil ilmi manazil al-akhyar, sampailah seorang hamba itu dengan ilmu manazil al-akhyar, menempati kedudukannya sebagai orang-orang nang baik. Niscaya menuntut ilmu yang bermanfaat menjadikan dirinya menjadi orang nang baik. Wa darajati al-'ula, dan menjadikan ilmu tadi akan memiliki derajat yang tinggi di dunia, di negeri dunia wal akhirah. Walaupun orang sederhana tidak punya berlebih-lebihan dari kekayaannya, tapi dari segi ilmunya yang luar biasa. At-tafakkaru fihi ya'dilu siyam, berpikir masalah ilmu tadi ya'dilu siyam, menyamai akan puasa. Jadi berpikir masalah ilmu yang sudah dipelajari, dipikirkan, itu adalah menyamai dengan puasa.
wa mudarasatuhu dan belajarnya atau mempelajarinya takdirul qiyam menyamai akan qiyamul lail. Di qiyamul lail sama menyamai dengan apa? Mempelajari ilmu. Walaupun ada tapi qiyamul lail, tapi asal mempelajari ilmu. Qiyamul lail jangan juga membangun juga malam itu palingan buang hajat. Ya Allah kami daerah atau makan atau membantas malam hari guling bisa jam 12 bangun. Misalnya apa? Membuka kardus, ambil mie, hendak mie, 2 bungkus, masaknya lagi. Kalau banyak teh, hanya kalau hari dingin, tambahin telitik pulang ke jeruk, tambah tuh sedap banget tuh bang lah. Kayak apa-apanya anak-anak di luar itu dapatnya mie goreng 2 bungkus, taruh jeruk, banyak teh. Nah itu merokok pulang. Nyaman sudah atau kebiasaan kita. Jadi namanya nyaman tuh pada kualitas hati ya, itu maksudnya. Nang masuk nang liur nyaman, masuk aparuk kada kualitas hati. Bihi tusalul arham dengan adanya ilmu tadi menyambungkan akal silaturahim tadi tersambung. Wa bihi yu'rafu dengan adanya ilmu tadi dikenal al-halalu akan yang halal min haram daripada yang haram. Bila yang haram sudah belajar ilmu tetap yang haram digawinya berarti sudah buta apa? Buta hatinya, bukan buta matanya bagi hatinya. Wa huwa imamul amali wal amalu tabi'uhu adalah ilmu tadi imamnya seluruh amal. Wal amalu tabi'uhu dan amal itu mengikut akan ilmu. Bila ilmunya seperti ini, amalnya seperti ini juga. Yulhamahu su'ada adalah ilmu tadi diberikan petunjuk kepada orang-orang yang beruntung. Jadi maksudnya orang-orang yang menuntut ilmu termasuk orang-orang yang beruntung tadi. Ayuhramul asyiya dan tercegah daripadanya orang-orang yang celaka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah, qila ya Rasulullah. Ada nama takut wahai Rasulullah. Jadi si Abu Hurairah, man akramun nas, siapa yang paling mulia manusia itu? Qala ujar Nabi, atqahum orang yang paling takwa kepada Allah. Qalu mereka sahabat, laisa an hadza nas'aluka, bukan yang ini pertanyaan kami wahai Nabi. Kami kada manapuni nang pian jawab. Qala ujar Nabi, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu Khalillah, atau ujar Nabi Yusuf. Qalu mereka sahabat menjawab, laisa an hadza nas'aluka, bukannya daripada ini nang kami minta dari jawaban biar wahai Nabi. Qala lalu ujar Nabi, fa'an ma'adinin arabi tas'aluni, mungkin pertanyaan kalian menjadi Nabi itu adalah daripada asal-asal muasal daripada orang Arab yang menanyakan dia, maksudnya apa? Yang paling baik, yang paling mulia, khiyaruhum adalah orang yang paling bagus fil jahiliyati pada masa jahiliyahnya sebelum Islam. Khiyaruhum kemudian terpilih mereka orang yang terbaik fil Islam pada masuk agama Islam. Idza faqahu apabila mereka itu sudah alim atau paham tentang agama. Itu paling mulia, paling tahu, paling paham tentang agama. Walaupun orang-orang biasa saja tetapi paham tentang agama. Qala Imam An-Nawawi Ma'adinul Arabi, ujar Imam Nawawi yang maksud daripada hadis Nabi tadi Ma'adinul Arab usuluha, asal-asalnya dari seseorang tadi. Wa faqahu aysaru alimin, dan mereka itu yang termasuk faqahu tadi
menjadi Imam Nawawi, saru alimin, mereka itu menjadi mengetahui dengan hukum-hukum syar'iyyah, hukum-hukum syarat, al-fiqhiyah, dan membahas tentang al-fiqhiyah, masalah ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, yashfa'u yaumil qiyamati thalathatun. Bermula memberikan syafaat pada hari kiamat itu thalathatun, 3. Al-anbiya'u, yang pertama para nabi. Tsummal ulama'u, kemudian para ulama. Para orang alim pernah kita belajar lawan sini. Tsumma syuhada, kemudian yang ketiga orang-orang mati syahid. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ba'diranihi bi hadzal hadis. Menjadi Imam Ghazali Sidin menerangkan daripada hadis yang di atas tadi, yang yashfa'u itu fa'azamu martabatin, fa'azamu bi martabatin iya tali nubuwatan. Maka alangkah besarnya dari Imam Ghazali martabat akan tingkat seorang tadi, iya tali nubuwah, yang adalah dia tadi setelah makam para nabi, wa fawqa syahadah, dan di atas orang mati syahid. Apa tingkatannya? Ma'a warada fi fadli syahadah, beserta apa datang pada keutamaan mati syahid, maka orang menuntut ilmu itu lebih utama daripada mati syahid. Qultu, aku kata jadi Imam Ghazali, wa bidzalika dalilun ala anna ulama al-amilina, dan bahwasanya itu adalah menjadi bukti atau dalil sungguhnya para ulama al-amilin, yang mereka itu amilina, mengamalkan daripada ilmu mereka itu, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah Ta'ala, minasyuhada, daripada orang-orang mati syahid. Alladzina qutilu, yang adalah mereka itu terbunuh fisabili nasriddin, pada perang membela agama. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, jadi yuzanu bidadul ulama, ditimbang tintanya para ulama itu, orang-orang alim itu, bidami syuhada, dengan darahnya orang mati syahid. Siapa yang tabarak? Fayarjahu, maka paling berat, paling kuatlah bidadul ulama, akan tintanya para ulama tadi, ala dami syuhada, atas darahnya orang mati syahid. Tintanya para ulama di sini merupakan kalam mereka atau ucapan mereka. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, alaikum bil ilmi, ujar Sidin, alaikum bil ilmi, lazimillah atas kalian selalu bil ilmi, dengan mempunyai ilmu atau dengan menuntut ilmu tadi. Qabla an yurfa, sebelum ilmu itu nanti diangkat. Artinya ilmu itu nanti bisa di akhir zaman hilang. Hilangnya apa? Dan dimatikannya para alim ulama tadi. Wa rafa'ahu mautu ruwatihi, dan diangkatnya atau meninggalnya atau dimatikannya mautu ruwatihi, oleh kematian orang-orang yang mengajarkannya, orang-orang yang meriwayatkannya. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, la yawaddu rijalun qutilu, sungguh mencita-cita oleh beberapa orang, mereka itu hendak perang fisabilillah sehingga terbunuh menjadi orang syuhada, orang mati syahid, ayyam Allah ulama'a, bahwasanya nantinya mereka itu diutuskan Allah Ta'ala, dikumpulkan, dibangkitkan bersama para ulama. Lama yarawna, niscaya terlihatlah min karamatihim, daripada kemuliaan mereka, orang alim ulama tadi. Jadi nanti diperlihatkan nantinya akan kemuliaannya setelah matinya orang alim ulama. Dan orang alim ulama itu dan terlihatkan nantinya kebayangannya sudah wafatnya. Al-Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Al-faslu tsalis bima warada min kalamis salafi wal khalafi fi fadlil ilmi wa ahlihi. Bab atau pasal yang ketiga pada sesuatu yang datang daripada kalamnya salafus soleh dan kalamnya ulama mutaakhirin fi fadlil ilmi pada keutamaan ilmu wa ahlihi dan keutamaan orangnya. I'lam anna fadlul ilmi la yakhfa ala ahadin. Ketahui olehmu bahwasanya keutamaan ilmu itu la yakhfa, tidaklah tersembunyi ala ahadin atas seseorang. Idil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu adalah dikhususkan bil insaniyah dengan manusia yang berakal. Kalau binatang pada dikhususkan ilmu. Lianna jami'al khisali, karena sesungguhnya semua perkara itu siwal ilmi, selain ilmu itu yustaraku bersamaan padanya al-insanu oleh manusia, waghairuhu dan yang lainnya minal hayawan daripada binatang. Jadi selain ilmu manusia binatang itu ada samanya. Seperti apa? Kasyaja'ati, seperti rasa atau sifat berani. Kita memiliki sifat berani, binatang juga sifat berani. Wal quwwati, dan ada sifat kuat. Binatang kuat, kita sama kuat juga. Wasyafaqati, dan ada rasa kasih sayangnya. Kita juga manusia ada kasih sayangnya, binatang juga ada kasih sayangnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa bil ilmi, dengan adanya ilmu tadi azharallahu, Allah Ta'ala menampakkan fadla Adam, keutamaan Nabi Adam alaihissalam alal malaikati, atas para malaikat. Kenapa? Dengan dia punya ilmu. Wa amarahum bisujudi lahu, dan memerintahkan Allah Ta'ala dengan sujud penghormatan bagi Nabi Adam. Wa ayyuhum huwal wasilatu, dan juga adalah ilmu tadi huwal wasilatu, merupakan perantara lil wusuli, untuk sampai ila sa'adatil abadiyyati, kepada keberuntungan, kebahagiaan yang kekal selamanya. Itu nanti di akhirat. In waqa'al amalu bimuqtadahu, jikalau adalah terjadi pengamalannya bimuqtadahu, sesuai dengan tuntutan ilmu tadi. Ilmu ini menjauh ini diamalkan seperti itu. Walaupun kada kau mengamalkan semua, separuhnya alhamdulillah, atau seperempatnya alhamdulillah. Jangan sampai kada lalu, hanya sampai tidak ada lalu, walaupun seperempat atau setengah. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ada salah satu perkataan Sayyidina Ali dan ditanya seseorang pada sini, al-ilmu khairun minal mal, bermula ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa maksud sini? Al-ilmu yang harus suka di Sayyidina Ali, bermula ilmu itu adalah menjaga akan diri kamu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan engkau di Sayyidina Ali, engkau menjaga harta, engkau mengawasi harta. Ada keguringan malam, engkau mengawasi harta sampai mata apa? Pada malam hari menjaga harta. Ada keguringan harinya apa? Sakit kepala. Menjaga harta lagi. Al-ilmu yazku 'alal infaqi wal malu tunqisuhu nafaqah. Jadi Sayyidina Ali bilang, bermula ilmu itu yazku, bersih atau menjadi bersih 'alal infaq, apabila dikeluarkan, apabila diberikan atau diajarkan. Jadi ilmu itu menjadi bersihnya apabila diajarkan, artinya bertambah. Wal malu tunqisuhu, sedangkan harta itu berkurang an-nafaqah, apabila diberiakan. Ialah berkurang harta diberiakan. Al-ilmu hakimun, Sayyidina Ali pula, bermula ilmu itu adalah hakimun, menjadi penentu, menjadi hakimnya, menjadi orang yang memutus akadnya.
Wal malu mahkumun alaihi, sedangkan harta itu mahkumun alaihi, engkau dan memutuskannya. Al ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi. Bermula ilmu itu adalah menjadikan al-alima, orang yang alimnya, orang yang tahu tadi, at-ta'ata, menjadi taat kepada Allah fi hayatihi, selama hidupnya. Wa jamilan uhdutsati ba'da mautihi, dan menjadi kebaikan yang terjadi ba'da mautihi, sesudah matinya. Jadi setelah waktu hidupnya, dengan sebabnya ilmu tadi menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah matinya pula menjadi kawannya, menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, dan adalah kecintaan kepada ilmu tadi suka dinun yudanu biha. Wa manfaatul mal tazulu bizawalihi, dan manfaat harta itu tazulu, hilang, bizawalihi, dengan sebab zawalihi, diberikannya atau dibagiakannya. Mata khuzzamul amwal wa hum ahya, wal ulama baquna ma baqiyadahu, sedangkan para alim ulama itu mereka baquna, masih ada selama masih ada masa itu. A'yanuhum mafqudatun, apabila mereka sudah tiada, a'yanuhum, mata-mata mereka melihat, kemudian jasad mereka sudah tidak ada lagi. Ya, para ulama tadi, bil qulubi mawjudatun, tinggal nama mereka di dalam hati tersebutkan atau diingatkan tadi. Kesemuanya kalau radhiyallahu anhu. Jadi kita bacakan sedikit daripada manaqib Allah Ta'ala. Syekh Abu Bakar As-Sadiq An-Nasidin adalah wafat pada tanggal 27 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adalah Syekh atau Imam Abu Bakar bin Salim Ibni Abdullah Ibni Abdurrahman Ibni Abdullah Ibni Imam Abdurrahman As-Sugab Ibni Muhammad Maulad Dawila Ibni Ali bin Alwi Al-Ghayyur Ibni Yusuf Al-Azam Al-Baqir Muhammad Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbab bin Ali Khalaqasam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah Al-Muhajirin Allah Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Muraidi bin Jabar As-Sadiq Ibni Muhammad Al-Baqir Ibni Ali Zainal Abidin Ibni Siti Al-Husayn Ibni Ali bin Abi Thalib wa Ibni Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah imam daripada Syekh Abu Bakar bin Salim ini, Syekhul Islam, jadi diberikan gelar dengan Syekhul Islam, Syekh guru besar umat Islam. Wa qudwatul anami, dan diikutan daripada seluruh manusia. Imamul ulama, menjadikan imam daripada alim ulama di zaman sidin. Wa hilyatul awliyai faridun asrihi, adalah sidin merupakan satu-satunya imam di zaman sidin tadi. Wulida di Madinatin Tarim al-Qatna, sidin itu dilahirkan di kota Tarim al-Qatna, itu salah satu daripada ihdal biladil Hadramiyah, salah satu daripada negeri Hadramaut. Pada Iftaris Asyaraf, dilahirkan pada tanggal 13 min Jumadil Tsaniyah, dari Jumadil Tsani, sanata tahun 919 Hijriah. Wa nasya'a biha nasy'atan sholihatan, dan adalah sidin dibesarkan dengan didikan yang baik. Marwiyatan ala sunani akhlaqihi al-athyar, didikan daripada yang baik oleh Buitan Sidin, dan Sidin waktu kecil sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Jadi kebanyakannya daripada orang-orang daripada aliman awliya Allah Ta'ala itu ada hafal Al-Quran pada waktu kecil tadi. Thumma istaqala bitalaqal urubil arabiyyah wa dunyawiyah. Kemudian adalah Sidin ketika pada waktu masa sudah masa ganal Sidin tadi. Istaqala Sidin sibuk bitalaqal ulum, dengan menuntut ilmu, dengan ilmu-ilmu Arab, wa diniyah, dan ilmu-ilmu agama. An aqabir ulamaiha, daripada
pembesar-pembesar tokoh di zaman Sidin. Bi'azimatin qawiyatin, dengan himmah yang kuat. Jadi orang dahulu menjadi besar adalah mereka menuntut ilmu tadi dengan keinginan yang kuat tadi. Wa safai ruhi wa sidqin niyah, dan yang kedua mereka itu benar-benar jujur niatnya daripada menuntut ilmu tadi. Bukan tujuan karena apa-apa. Tujuannya adalah sidqin niyah. Tawatihi bidzalika qarihatan wa qadatan, adalah sidik itu pada permulaan sesuatu. Dari mutanatihi, sidik sudah menunjukkan kecerdasan sidik tadi. Ala kutubiha wastahid bi tahsiliha syuyukhuhu, adapun daripada itu termasuk daripada guru-guru daripada Syekh bin Salim tadi, Asid Umar Basyaiban Ma'alami pertama. Wal faqih as-salih Abdullah bin Muhammad Basahal Baqusyair, wal faqih Umar bin Abdullah Bamahramah, daripada guru beliau yang bernama Syekh Umar bin Abdullah Bamahramah. Sidin belajar daripada kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, masalah daripada ilmu tasawuf tadi. Wa Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajabban Asy-Syibami tsumma Nawani. Kemudian guru Sidin juga Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajabban Asy-Syibami orang Syibam tsumma Nawani. Kemudian Sidin hijrah lagi kepada menuntut ilmu kepada kampung Dawan. Wa kana haulahu yanhaluna min mu'in fadlihi wa yatawaruna min fadli ilmihi, adalah Sidin itu memulai hijrah, pindah bin Tarima, daripada Tarim itu ila baldatin ukhra, kepada negeri yang lain, sehingga Sidin menuju kepada kampung yang bernama Baladi Ainat, di kampung yang bernama Ainat. Akhlaquhu wa makarimuhu, adapun akhlak Sidin dan kemurahan Sidin tadi. Karena radhiyallahu anhu mudhiyafan kariman, adalah kebiasaan Syekh Bakar bin Salim tadi, mudhiyafan kariman, selalu menerima tamu yang mulia apabila datang. Bila ada orang datang lawan Sidin, Sidin ketujuh. Sidin suka delangi. Mungkin kita kadang ketujuh delangi. Kenapa? Nambelang tadi kadang mau apa-apa. Nambelang tadi apa-apa, obat makan aja misalnya. Nanti kita kadang tujuh, kadang kita bersuduk rumah. Karena bersuduk rumah, ini ditusuk belang ya. Jawa dan sakhiyan, adalah Sidin itu Jawa dan sangat pemurah, sakhiyan sama. Jawa dan sakhiyan sama. Yunfiqu nafaqatan man la yakhshal faqra, apabila ada di awak Sidin memberikan kepada yang lain yang memerlukan man la yakhshal faqra, sehingga Sidin tidak takut fakir. Bakana yanharu minal ibili al-wahidi wal ithnaini lizairihi idza kathuru ladaihi, adalah Sidin yanharu, kebiasaan Sidin menyembelih minal ibili, daripada unta, al-wahidi wal ithnaini, baik seekor unta atau dua ekor unta, lizairihi, bagi orang yang datang kepada Sidin. Jadi yang datang tadi kanyang dimakan di Sidin. Unta itu dagingnya banyak kelihatan kita yang secara zahir aja banyak tulangnya ya Allah, tapi saat disembelih dibala-bala dagingnya banyak. Idza qasaru ladaihi, apabila datang orang yang banyak kepada Sidin. Wa ma aktsara izdihanuhum yarhabul fasiha, adalah tidaklah banyak datang kepada Sidin, melainkan orang yang banyak datang tadi yarhabul fasiha, hilang rasa kesusahannya dan hilang daripada keduka citaannya. Artinya datang ke rumah Sidin menjadi tenang, di bawah Sidin macam-macam. Bakana yubalighu bil inayati bi atyabihi wa riayatihi, dan adalah Sidin selalu melebihkan bil inayati, pada pertolongan Sidin, bi atyabihi, dengan orang datang ke rumah Sidin tadi, riayati syu'nihim bi nafsihi wa yatasaddaqu kulla yamin wa lailah,
adalah sidin katujuh memberi setiap sehari semalam itu binahwi alfa qarsi khubzin, memberi 1000 potong roti al fuqara atas orang yang fakir. Sama tabiat sidin dengan Sayyidina Umar. Bila malam hari Sayyidina Umar itu sidin kada gurih melihat daripada orang-orang fakir penduduk sidin dan kelaparan sidin datang sidin anjuri maka makanan tadi. Wa ma'a qaumihi anna nas muddan wa aktsaruhum badlan kana awsaruhum khuluqan wa absaruhum sadran. Kana azimul inayah bil gharaba wa syafaqah wa laqfa 'ala du'afa. Sidin selalu menolongi atas orang yang kesusahan dan orang yang lemah tadi. Ibadatuhu wa dirasatuhu wa kana katsirul ibadati wa riyadati adalah Syekh Abu Bakar bin Sa'id tadi. Sidin banyak ibadah sidin dan banyak daripada riyadhah melatih diri sidin tadi. Wa makatha muddatan yasumu wa la yuftiru illa 'ala al-bisri al-akhdari. Dan adalah sidin tidaklah satu waktu itu sidin berpuasa melainkan ketika apa? Ketika sidin berbuka. La yuftiru tidaklah makan yang banyak melainkan atas berbuka atas 1 biji kurma yang masih hijau yang masih basah. Kurma bisir namanya. Yang belum masak, yang masih hijau. Ketika sidin berpuasa itu makan sidin. Nang sidin apa? Nang sidin bawa min Juhaimah dari kampung Juhaimah yang ada di kota yang ada di kampung Lisik waktu itu. Warathaha min abihi wa qala inna ahlu mahalihi adalah sidin berisi perkebunan di Lisik itu perkebunan korban yang diwariskan oleh kuitan sidin. Apabila sidin memetik di kebun yang ada di kampung Lisik sana. Pada bawahan lain sidin artinya daripada halu mali sepaling halal daripada harta sidin tadi. Wa makatha fi bahar syu'ban min syihab tis'ina yawman sha'iman qa'iman wa labitha 40 sana. Dan sidin pernah berziarah bertempat di makam Nabi Allah Hud tadi. Tis'ina yawman sha'iman. Sidin waktu itu ada 90 hari puasa. Kemudian malamnya sidin beribadah dengan sidin tadi. Walabitha 40 sana dan sidin selama 40 tahun yusalli subha sidin sembahyang subuh biwudu isya dengan wudunya wudu isya. Artinya apa? Ada sing batalan di malam hari sidin tapi gurih selama 40 tahun sembahyang dengan wudunya wudu sholat isya. Mungkin gurihnya sini sudah saja atau ada berpindah gurih di mana sidin gawi tadi di Masjid Isa bil Lisik. Wa yas'alu kulla lailatin izlaina maqbarat dari mayusali fi masajidiha wa kana mulaziman al-awrad tariqah adalah sidin itu selalu melazimkan dengan wirid-wirid yang dibaca sidin tadi. Wa kanat lahu dirasatun katsiratun hatta idza qara ahyan hujjat Islam al-ghazin wa 40 marrah. Adalah sidin belajar ilmu yang banyak sehingga sidin belajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tadi 40 marrah 40 kali bulik sama dengan Syekh Abu Bakar terus tadi. Untuk kita membaca kitab tasawuf, belajar ilmu tasawuf sidin tentang Ihya itu selama 40 kali bulik, artinya habis tamat belajar ulang. Wa qara al-minhaj fi fiqh Syafi'iyah dan sidin belajar kitab minhaj dalam kitab fikih Syafi'i bagi Imam Nawawi salah sama sidin tamatkan 3 kali. Belajar fikih Imam Syafi'i sidin dalam kitab belajar kitab minhaj sidin 3 kali khatam 3 kali tamat. Wa kana la yuqri'u talamidahu fil fikih illa minhaj adalah sidin tidaklah mengajarkan fikih selain fikih daripada kitab minhaj tadi. Mu'allafatuhu juga adalah daripada khususiyah sidin tadi adalah ismul kathir yatabarraku baina banyak orang mengambil berkah daripada debu atau pasir yang ada di sekitar kubur sidin tadi. Nah namanya ismul kathir wa huwa ar-ramlu aw at-turab al-mawjud bi inadil khairi atlaqa.
Kenapa banyak orang daripada mengambil berkah daripada pasir atau debu yang ada di samping makam sidin? Karena adalah itu merupakan apa? Obat mujarab. Obat mujarab bikastil tabarruki, untuk tujuan mengambil berkah. Obat mujarabnya apa? Menghilangkan apa? Menghilangkan mangga, atau menghilangkan apa? Penyakit-penyakit yang dalam awam. Tapi ini sudah alami sekali lagi. Dulu pernah anak membawa buat di botol aqua yang tanggung, mengambil berkah daripada pasir sidin tadi yang sekitar kubur tadi. Itu dibuat dalam tas, masukkan dalam bagasi pesawat. Pas sudah tiba di Jakarta, hilang apakah ada di jenazah sidika di bawah, atau ada orang kah, atau hancur ke atasnya. Dilihat tasnya kan hancur, dilihat renanunya, karetnya atau seletengnya baik aja, berarti kali di jenazah sidik. Untuk apa? Membawa debu tadi. Sudah membawa hibak saat sebotol aqua tanggung diisi debu atau pasir tadi. Karena mujarab untuk apa? Dibuatkan baju, dibinakan bajunya atau mangga, obat yang baik-baik, penyakit macam-macam hilang daripada berkah daripada debu atau pasir yang ada di sekitar kubur sidin tadi. Jadi kadang-kadang ditangani bagian bagasi, ada melihat, ada walau alam sudah ada dapat juga. Qauluhu termasuk daripada ucapan perkataan sidin. Arbi awqataka, hendaklah engkau selalu menjaga waktu sidin. Waktu tabna fihi nafsuka, karena waktu itu bisa hilang. Fihi nafsuka, apabila dirimu kadang menggunakannya. Wa akhsir awqataka, dan rugilah engkau apabila kehilangan waktu engkau tadi. Kita sangat rugi di sini apabila waktu tadi kita kehilangan, tidak menggunakan yang baik-baik. Wa qawluhu bil hasbi al mujahadah malam yujahid bil bidayah, perkataan Syekh Bakar bin Salim juga, siapa yang adalah dia tidak berhimmat bil bidayah, pada permulaannya, lam yasil ila nihayah, tidaklah akan sampai kepada akhirnya. Jadi orangnya waktu awal-awal sini ada berhimmat, ada bersungguh-sungguh, nantinya pada akhirnya ada sampai kada berhasil tadi. Wa qalu fi fadilati suhbah wa man jalasa al-akhyara hazar bil ma'aribi wal asrar mujassidin, orang-orang kedudukan dengan orang yang baik itu akan memperoleh akan segala rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu. Wa man jalasa al-asyrar, dan siapa yang adalah kedudukan dengan orang yang kada baik, istahaqqal 'ala wa adalah berhaklah atasnya al-aib, ada kejelekannya. Wa qawluhu lan tanala 'adla wujudika wujudihi, as-sa'id man as'adahu Allah bila illatin. Perkataan sidik juga, orang yang beruntung itu man as'adahu Allah, orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Ta'ala bila illatin, bila sebab. Jadi orang beruntung tadi sudah diberikan Allah Ta'ala keberuntungannya. Wasyaqiyyu man ashqahu Allah bila illatin, dan orang yang celaka tadi adalah orang yang sudah ditetapkan atau orang yang sudah ditentukan celakanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila illatin, bila sabab. Dan adalah sidik juga yang perubahan orang yang pertama kali yang membiasakan daripada kopi bun. Itu kopi bun, kopi yang pahit yang diberikan kepada orang banyak. Apabila orang yang datang ke rumah sidik, kopi tumpuk, kopi bun namanya, dan kopi asli, dan banyak ampasnya itu pahit. Itu kopi adalah sidik awal-awal orang akan memulai daripada kopi bun tadi. Walwah buniyah namanya, gahwa buniyah. Syurbuha wa kana yashrabu minhu wahdahu radlan kamilan,
adalah sering minum daripada kahwah buniyah tadi, udah minum 1 liter diminum sidin. Ada sakit parut sidin. Kita minum kopi pun pahit itu segelas gitu, punya paru tahan sakit paru. Ada sidin meminumnya 1 liter ba'da salat subuh, setelah sembahyang subuh. Kebiasaan sidin minum kopi pun tadi ila syuruk, sampai waktu isyraq, menjaga supaya kada mau gurih. Kan biasanya kopi pahit itu kan mau gurih dulu. Nah, minum sidin kopi pun tadi sampai waktu isyraq tadi. Wafatuhu, ada pun wafat sidin. Wafat sidin. Wafatuhu radhiyallahu anhu. Waqad intaqala radhiyallahu anhu rahmatir rabbih, dan sungguh sidin telah dijemput Allah Ta'ala akan sidin tadi oleh Allah, akan roh sidin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ila rahmatir rabbih lailatul ahad, pada malam ahad, iftalati baqina min Dzulhijjah, daripada 3 hari yang terakhir sebelum habis bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 27 Dzulhijjah tadi. Sanata tahun 992 Hijriyah, Lubeha bi'inat, dan dimakamkan, dikuburkan di kampung Ainat tadi. Walahu biha hubbatun azimatun, dan sidin memiliki daripada ubah yang besar tadi. Wa tarawathahu biha badratun walana wa masiru bulawa min adibba nazman wa nasran tadi. Cukup. Naskah kita dimudahkan Allah Ta'ala, rezeki dari Rasulullah Ta'ala, batin Rasulullah Khotimah, menjauhkan kepada Rasulullah Khotimah, dan kita dikuburkan dalam syurga firdausi Rasulullah SAW, dan kita tidak dimatikan Allah daripada menzahir Mekah dan Madinah Rasulullah SAW. Hati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ngobrol ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah